bahwa siapapun itu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu harus mentaati. Nah, kalau tidak taat terhadap konstitusi, itu ada mekanismenya di Undang-Undang Dasar 45, yaitu khususnya ayat 7A dan 7B. 7B mengenai mekanisme bagaimana memberhentikan jabatan dalam masa jabatan. Jadi ya kita terima aspirasi ini dan kita akan salurkan. Nanti kami akan bawa ke dalam pembicaraan dengan di DPD. Nah, saya juga sudah sampaikan kepada Ketua DPD bahwa kompetisi itu dengan memperlihatkan berbagai alasan, argumentasi, dan nanti dituangkan dalam dua tuntutan penting yang nanti akan kita bacakan. Oke, Pak Tamsil Lindrung sudah dari MPR sudah datang. Mana Pak Tamsil? Baik. Jadi gimana? Amat Tamsil jalan ya? Ya, boleh. Oh, ada ini saya hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa diterima di DPD untuk kemudian bila memungkinkan kita akan ke DPR juga, yaitu menyampaikan butir-butir 100 petisi penegak daulat rakyat. 100 butir-butir ini adalah temuan di tengah-tengah masyarakat tentang pelanggaran konstitusi dari Presiden, dan kita mengusulkan nanti setelah disampaikan oleh para tokoh, para purnawirawan jenderal, dan masalah-masalah ekonomi, politik ekonomi, masalah hukum, kita mengusulkan untuk beliau mengundurkan diri karena sudah tidak ada harapan perbaikan yang dirasakan oleh rakyat ke depan. Dan salah satu tokoh dalam politikal ekonomi ada Pak Anton, Profesor Anton Budiawan, dan kebetulan alhamdulillah Pak Tamsil Lindrung sebagai tuan rumah sudah ada di tempat. Mungkin sebelum kita mulai nanti kami mohon Pak Prof Anton ini menyampaikan dulu. Ya, terima kasih Pak Mursalin, Pak Tamsil. Ya, ini adalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kita harapkan semuanya harus taat terhadap konstitusi. Kenapa itu sangat penting? Karena ini adalah suatu kesepakatan bersama bahwa siapapun itu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu harus mentaati. Nah, kalau tidak taat terhadap konstitusi, itu ada mekanismenya di Undang-Undang Dasar 45, yaitu khususnya ayat 7A dan 7B. 7B mengenai mekanisme bagaimana memberhentikan jabatan dalam masa jabatan. Nah, ini kan tinggal bahwa ada aspirasi dari masyarakat bahwa ini sudah banyak pelanggaran konstitusi. Nah, seharusnya adalah DPR yang mengawasi jalannya roda pemerintahan, harus bisa menyikapi aspirasi dari masyarakat dan harus bisa menentukan segera apakah memang itu ada pelanggaran yang dicermati khususnya oleh front penegak daulat rakyat ini. Nah, kalau ada sesuai mekanisme di Undang-Undang Dasar yang harus ditaati juga oleh legislatif, ini harus segera memproses itu. Kalau DPR ternyata tidak memproses hal itu, maka DPR sendiri terindikasi akan melanggar konstitusi itu, dan pelanggaran konstitusi menurut pasal 169 butir D penjelasannya adalah bahwa itu sebagai pengkhianat negara. Nah, ini yang kita harapkan semuanya kita harus menjalankan roda pemerintahan berdasarkan konstitusi dan taat konstitusi. Demikian. Ya. Terima kasih Pak Tamsil Lindrung, alhamdulillah sudah hadir, dan kami perlu tanggapan dari Pak Tamsil yang kita bersyukur bisa diterima di DPD ini.
sikap terhadap kami masyarakat ini yang membentuk sebuah kita namakan petisi 100 penegak rakyat untuk diteruskan di dalam baik di kalangan di Gedung Senayan ini. Mungkin kami mohon sedikit tanggapan dari Pak. Iya. Yang pertama, sebagai wakil rakyat, khususnya wakil daerah kami ini, karena kami di DPD, kami tentu menerima setiap aspirasi yang datang dari masyarakat, apapun itu bentuknya. Apalagi pada pagi hari ini sangat substansial karena terkait dengan konstitusi, sesuatu yang selama ini kita jadikan pegangan bersama. Dan betul seperti apa yang disampaikan tadi Prof. Antoni Setiawan, bahwa pelanggaran terhadap konstitusi ini adalah untuk pengkhianatan negara. Karena itu tidak bisa kita biarkan. Teman-teman kita di legislatif juga ya, ketika melihat hal ini, apalagi sudah muncul banyak. Assalamualaikum. Waduh Pak, mohon maaf telat. Aduh, ngurusin itu teks untuk rilis sama isinya. Iya, saya lanjutkan. Lagi ini, iya. Jadi ya kita terima aspirasi ini dan kita akan salurkan. Nanti kami akan bawa ke dalam pembicaraan dengan di DPD. Nah, saya juga sudah sampaikan kepada Ketua DPD bahwa terkait dengan ini, cuma memang karena sekarang ini masa reses. Saya sendiri punya tugas di Sulawesi Selatan ini, tapi saya izin dulu balik untuk menerima ini. Dan akan lanjut lagi kembali setelah ini langsung ke airport melanjutkan tugas-tugas di sana. Nah, saya sampaikan kepada ketua ini sangat penting. Ketua meminta saya supaya menerima dulu, nanti setelah itu setelah kembali dari reses seluruh anggota nanti kita akan sampaikan ini apa yang kami terima ini untuk dibahas, dan mungkin akan ada pertemuan lebih lanjut nanti yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan yang ada, bahkan mungkin dengan semua anggota. Baik, jadi sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Tanzil yang pagi ini tentu mau mendengar atau menerima perwakilan-perwakilan rakyat di dalam menyampaikan aspirasi dengan kita wigai menjadi 100 petisi Front Kedaulatan Rakyat, dan nanti tokoh-tokoh dari Bandung dan lain sebagainya akan sampai di sini, dan ini 100 ini adalah sebagai pendahulu dan akan berlanjut pendukung-pendukung terhadap petisi 100 petisi ini di seluruh Indonesia. Tapi karena mengingat waktu, kita sementara mencukupkan dari 100 tokoh yang turut menandatangani awal, dan nanti akan dilanjutkan tanda tangan yang dipimpin salah satunya oleh Bapak Dr. Marwan Batubara. Mungkin Pak Marwan sedikit menyampaikan tentang tujuan petisi tadi sudah kita sampaikan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada prinsipnya sebetulnya ini adalah aspirasi masyarakat yang kita coba untuk salurkan setelah mendengarkan berbagai masukan dan keluhan tentang bagaimana pemerintah menjalankan fungsi ya, terutama di sisi eksekutif yaitu Pak Joko Widodo. Jadi dari aspirasi masyarakat itu kita tuangkan dalam bentuk petisi, di mana kita susun petisi itu dengan memperlihatkan berbagai alasan, argumentasi, dan nanti dituangkan dalam dua tuntutan penting yang nanti akan kita bacakan. Jadi prinsipnya ini adalah aspirasi masyarakat disalurkan melalui petisi 100 orang tokoh, lalu
nanti akan kita sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, baik di eksekutif terutama, lalu juga kita harapkan ini bisa didengar di parlemen, apakah itu DPR, DPD maupun MPR. Saya kira itu mungkin tambah. Baik, jadi itu sebagai penghantar, nanti insya Allah secara lengkap bisa kita ikuti, dan insya Allah media, teman-teman media juga bisa mengikuti jalannya penyampaian ini kepada DPD, dan dalam hal ini alhamdulillah diwakili oleh Bapak Tamsil ini. Insya Allah berjalan sukses, dan insya Allah juga berjalan sukses apa yang diinginkan. Saya kira mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.